Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari kelompok 3 praktikum kimia kelas 11 IPA 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa video. Jangan lupa ya. Jangan lupa kalian tonton teman-teman. Kalian nasi nanai mana video praktikumnya. Ini udah kami upload. Biasalah kan kami kelompok 3 terdiri dari Zawa Malia Rama, Humairah Asyari, Hafaz Muhammad Bintang, Soibatul Islamia, Kesya Tiara Putri, dan abang kita Dava Surya Pratama. Untuk kalian semua jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman, saudara-saudara, dan jangan lupa enjoy. Oke, bahan pertama yang kita butuhkan untuk praktikum kimia ini adalah objek-objeknya seperti garam dapur, ada juga bedak. Bisa gunakan bedak My Baby punya adik masing-masing. Setelah itu kita juga gunakan yang namanya tepung terigu sebagai objek percobaan. Kita juga gunakan gula, lalu kita juga gunakan nasi sebagai objek percobaan, dan tentunya kita gunakan pupuk urea, dan juga kita gunakan susu bubuk. Ini kami pakai merek Denkau ya, bisa kalian cari di toko-toko terdekat. Denkau Fortigo, tinggi kalsium dan vitamin. Oke, ini juga ada Royco atau MSG, bisa gunakan MSG jenis apa saja. Untuk alat-alatnya kita bisa sediakan tisu, lalu juga wadah sesuai dengan banyaknya objek percobaan yang kita lakukan. Lalu di sini ada gelas kaca dan 2 sendok untuk memudahkan kita dalam memasukkan tabung reaksi. Di sini juga ada sumbu spiritus dan juga tabung reaksi kimia yang bisa kita jumpai di laboratorium kimia. Jangan lupa gunakan penjepit juga supaya tangan kita nggak kepanasan waktu pembakaran. Oke, masuk kita ke langkah selanjutnya teman-temanku. Bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi kita masukkan ke dalam wadah mereka masing-masing dengan jumlah lebih kurang 3 sendok makan. Di sini sebagai contoh kami menggunakan susu bubuk dan juga garam dapur sebagai contoh. Untuk 3 sendok makan diletakkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Intinya semua bahan-bahan tadi kita masukkan ke dalam wadah masing-masing. Contohnya seperti video inilah. Kita gunakan pupuk urea, bedak, garam, tepung terigu, ada juga susu bubuk, nasi, micin, dan juga gula. Oke, untuk sebagai info, bahan-bahan yang nanti akan dibakar kita masukkan juga ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan sendok secara perlahan supaya bahan tidak tumpah. Dan untuk objek reaksi kimia yang berupa bahannya bubuk, maka kita akan gunakan gelas kaca di atasnya. Namun jika tidak bentuk bubuk, maka bahan tersebut tidak perlu kita berikan kaca. Nah, seperti contoh pada video kita kali ini kami mulai membakar dengan objek bedak. Di sini karena bedak berupa bubuk, maka kami menggunakan gelas kaca di atasnya untuk melihat reaksi embun yang akan terjadi. Di sini setelah kami melakukan pembakaran beberapa saat, dapat kita lihat bahwasanya bedak sudah mulai bereaksi dari pembakaran yang kami lakukan tadi. Satu persatu bahan dan objek akan kita bakar untuk melihat reaksinya. Untuk reaksi selanjutnya ada tepung terigu ya teman-teman. Karena tepung terigu berbentuk bubuk, maka ia harus gunakan gelas kaca di atasnya untuk melihat embun atau reaksi yang terjadi. Setelah kita lakukan pembakaran beberapa saat, ternyata tepung terigu tersebut mengeluarkan warna kehitaman dan kecoklatan saudara-saudara. Oke, untuk reaksi selanjutnya kita gunakan pupuk urea. Pupuk urea karena tidak berbentuk bubuk, maka kita tidak perlu gunakan gelas kaca di atasnya. Cukup bakar beberapa saat seperti yang dilakukan oleh Bang Dava Surya Pratama ini. Kita dapat melihat reaksinya. Lihatlah bagaimana pupuk urea bereaksi. Dia mencair karena pembakaran yang telah kita lakukan. Untuk objek selanjutnya, kami di sini mulai menggunakan MSG atau micin. Nah, di sini kita lakukan pembakaran dengan menggunakan gelas karena micin merupakan unsur yang berbentuk bubuk. Ya sama, warnanya kecoklatan juga ternyata. Oke, untuk selanjutnya di sini ada garam. Kita lakukan pembakaran.
Karena garam bukan berbentuk bubuk, maka kita tak perlu gunakan gelas kaca. Lihatlah bagaimana reaksi garam. Ternyata dia mengembun, saudara-saudara. Dia mengembun luar biasa. Untuk selanjutnya kita bisa gunakan objek seperti gula. Gula tidak berbentuk bubuk, maka dari itu kita tidak perlu menggunakan gelas kaca di atasnya. Lihatlah bagaimana reaksi gula. Dia mencair, memiliki warna kecoklatan seperti gulali ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini kami menggunakan susu bubuk. Dalam beberapa saat kita dapat lihat reaksi dari pembakaran susu bubuk ini. Oh iya, karena susu bubuk merupakan bubuk, jadi dia menggunakan gelas kaca untuk melihat hasil. Lihatlah hasilnya, kehitaman dan kecoklatan dari susu bubuk tersebut. Tampakkan. 3, 2, 1. Hore!